Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembimbing dan penguji. Saya Karmilawati, Pendidikan Bahasa Jerman, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan metode pembelajaran reward and punishment dalam keterampilan berbicara bahasa Jerman siswa kelas 12 IS2 SMA Negeri 11 Makassar. Yang pertama itu latar belakang masalah. Di Indonesia bahasa asing sudah diajarkan dari sekolah jenjang dasar sampai sekolah menengah atas. Bahasa seperti bahasa Inggris bahkan menjadi pelajaran wajib di sekolah. Bahasa asing lainnya seperti atau pelajaran di sekolah yaitu bahasa Perancis, bahasa Jepang, Mandarin, dan bahasa Jerman. Terdapat 4 aspek bahasa Jerman yang diajarkan di sekolah menengah atas, yaitu Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben, und Strukturen und Wortschatz. Keterampilan berbicara merupakan salah satu keempat komponen keterampilan berbahasa yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan kurikulum ke-13, maka kompetensi dasar yang perlu dicapai dalam pembelajaran bahasa Jerman di keterampilan berbicara menggunakan metode reward and punishment. Keterampilan berbahasa di lingkungan sekolah pada saat ini, khususnya keterampilan berbicara bahasa Jerman, kurang berhasil dikuasai baik oleh siswa. Hal tersebut dikarenakan proses pembelajaran berbicara kurang memberikan pemahaman terhadap teori dan kurangnya pemahaman terhadap fungsi dan penggunaannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada saat observasi 8 Agustus 2019 yang dilakukan di SMA Negeri 11 Makassar, khususnya di kelas 12 IS2 kemampuan siswa dalam berbahasa Jerman khususnya keterampilan berbicara masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena keterampilan berbicara dianggap sulit, kosakata yang siswa yang masih sangat kurang, serta kurangnya motivasi dan minat siswa dalam mempelajari bahasa Jerman, serta kurang menarik dan kurang bervariasinya metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru, sehingga siswa tidak mencapai ketuntasan kriteria ketuntasan minimal 7/6. Hal ini dibuktikan dengan ulangan harian rata-rata siswa yaitu di bawah nilai KKM yaitu 7,65. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti dapat merumuskan, yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan penerapan metode pembelajaran reward and punishment dalam keterampilan berbicara bahasa Jerman, dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran reward and punishment dalam keterampilan berbicara bahasa Jerman, dan yang ketiga, bagaimana hasil kemampuan bahasa Jerman melalui metode pembelajaran reward and punishment di kelas. Adapun tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu yang pertama memperoleh data tentang perencanaan penerapan metode pembelajaran reward and punishment dalam keterampilan berbicara bahasa Jerman, dan yang kedua untuk memperoleh data tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan menggunakan metode pembelajaran reward and punishment dalam keterampilan berbicara bahasa Jerman. Dan untuk yang ketiga, untuk memperoleh data tentang perencanaan hasil kemampuan berbicara bahasa Jerman dengan menggunakan metode pembelajaran reward and punishment. Adapun selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari dua. Yang pertama, manfaat bagi teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi atas bagi guru, manfaat untuk bagi guru, manfaat bagi siswa, manfaat bagi sekolah, dan manfaat bagi peneliti.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode pembelajaran reward and punishment di kelas, yaitu yang pertama guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, dan yang kedua guru menyajikan materi sebagai pengantar, dan yang ketiga guru memperlihatkan gambar-gambar berkaitan dengan materi. Selanjutnya membagi siswa menjadi kelompok berpasangan 2 orang, kemudian setiap kelompok bergantian mengamati gambar dan mendiskusikan bersama teman kelompoknya berkaitan dengan topik yang diberikan. Setiap kelompok mendeskripsikan gambar, selanjutnya kelompok menjawab hal yang berkaitan dengan materi, selanjutnya kelompok mengasosiasikan ujaran yang berkaitan dengan materi berdasarkan situasi yang sebenarnya. Dan yang selanjutnya, setiap kelompok dengan pengucapan yang baik akan mendapatkan reward pemberian hadiah berupa makanan dan penghargaan pujian. Selanjutnya, kelompok dengan pengucapan menjawab kurang benar dan sedikit kesulitan maka mendapat punishment berupa hukuman menyanyi lagu bahasa Jerman. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas IIS 2 yang terdiri dari 34 siswa. Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020 dalam pelaksanaan 2 siklus. Kemudian untuk siklus 1 tersusun dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Adapun perencanaan. Perencanaan dilakukan peneliti dan guru berkolaboratif menyusun perangkat pembelajaran, pembuatan instrumen penelitian, membuat lembar observasi guru dan untuk siswa. Selanjutnya pelaksanaan. Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Januari 2020 pada pukul 12.50 sampai jam 2:15 untuk siklus 1. Kemudian untuk siklus kedua dilaksanakan pada hari Jumat 24 Januari 2020 pada pukul 10.30 sampai 11:15. Pengamatan dilaksanakan pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Yang diamati yaitu hasil aktivitas guru dan hasil aktivitas siswa. Adapun refleksi untuk siklus 1 dilaksanakan peneliti dan guru bersepakat melaksanakan siklus kedua karena memiliki banyak kekurangan pada pelaksanaan siklus 1, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki pada siklus kedua nantinya, yaitu kembali menggunakan metode reward and punishment yang akan lebih divariasikan pada siklus kedua. Selanjutnya yaitu hasil pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Jerman pada siklus pertama, yaitu dilaksanakan pada hari Rabu 22 Januari 2020 pada pukul 12.50 sampai jam 2:15 dengan jumlah siswa yang hadir 34 siswa dengan materi hobi, yaitu untuk mencari skor rata-rata siswa dalam keterampilan berbicara bahasa Jerman, yaitu menggunakan rumus skor rata-rata, yaitu nilai dibagi peserta, hasilnya 65,970. Kemudian setelah mengetahui skor rata-rata, selanjutnya untuk mencari persentase dengan menggunakan rumus, yaitu skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Hasilnya 65,970%. Yaitu selanjutnya
Untuk mengetahui data frekuensi dan presentasi keterampilan berbicara bahasa Jerman pada siswa kelas 12 IS2 yaitu dapat dilihat dari tabel yang disajikan. Dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat presentasi 8,82 yang termasuk ke dalam kelas interval yaitu nilai 41 sampai 47 yaitu 3 orang. Dan kelas interval 48 sampai 54 yaitu 4 orang dengan tingkat persentase 11,76%, kemudian 9 orang termasuk ke dalam kelas interval 55 sampai 61 dengan tingkat persentase 26,47%, sedangkan 3 orang siswa yang memperoleh nilai dalam kelas interval 62 sampai 68 dengan persentase 8,82%. Selanjutnya siswa dengan tingkat persentase 20,58% termasuk ke dalam kelas interval 69 sampai 76 sebanyak 7 orang. Sementara itu siswa yang memiliki tingkat persentase 23,52 termasuk ke dalam kelas interval 77 sampai 83 sebanyak 8 orang. Setelah mengetahui data frekuensi persentase, selanjutnya disajikan dalam grafik, yaitu dapat disimpulkan, dapat dilihat dari grafik bahwa pada siklus 1 nilai tertinggi yaitu 54,5 memperoleh 26,5% sebanyak 9 orang. Selanjutnya 76,5 memperoleh 23,52% sebanyak 8 orang dengan kategori sedang. Kemudian 6 orang yang memperoleh nilai kategori rendah 41,5 dan 61,5 memperoleh 8,82%. Selanjutnya yaitu siklus kedua tersusun atas perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi seperti pada pelaksanaan siklus 1. Selanjutnya yaitu hasil pembelajaran keterampilan berbicara pada pelaksanaan siklus kedua yaitu dilaksanakan pada Jumat 31 Januari 2020 pukul 10.30 sampai 11:15 yang siswa yang hadir yaitu 34 orang. Kemudian untuk mencari skor rata-rata siswa yaitu menggunakan rumus nilai dibagi peserta, hasilnya yaitu 77,35. Setelah mengetahui skor rata-rata siswa, selanjutnya untuk mencari persentase dengan menggunakan rumus skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%, hasilnya 77,35%. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian data frekuensi persentase keterampilan berbicara bahasa Jerman pada siklus kedua yaitu dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat persentase 26,47% termasuk ke dalam kelas interval 50 sampai 58 adalah 9 orang. Kemudian 2 orang termasuk ke dalam interval 59 sampai 67 dan 68 dengan tingkat persentase 5,88%, sedang 12 orang siswa yang memperoleh nilai dalam kelas interval 77 sampai 85 dengan persentase 35,29. Selanjutnya siswa dengan tingkat persentase 17,64% termasuk ke dalam kelas interval 86 sampai 94 sebanyak 6 orang. Sementara itu siswa yang memiliki tingkat persentase 8,82% termasuk ke dalam kelas interval 95 sampai 100 sebanyak 3 orang. Setelah mengetahui data frekuensi pada tabel disajikan dalam bentuk grafik pada siklus kedua, yaitu dapat disimpulkan pada siklus kedua memiliki nilai tertinggi 76,5 memperoleh 35,29% sebanyak 12 orang. Selanjutnya 49,5 memperoleh 26,5% sebanyak 9 orang dengan kategori sedang. Kemudian 4 orang memperoleh nilai kategori rendah 58,5
dan 67,5 memperoleh 5,88%. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur pemahaman siswa, yaitu dengan pemberian tes keterampilan berbicara bahasa Jerman secara keseluruhan pada siklus 1 mencapai 65,970%, dan pada siklus kedua dengan selisih 12 poin menjadi 77,352%. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran reward and punishment dalam keterampilan berbicara bahasa Jerman untuk siswa kelas 12 IIS 2 SMA Negeri 11 Makassar dapat dikatakan berhasil. Selanjutnya itu kesimpulan pada perencanaan, proses, dan hasil. Kemudian adapun saran kepada guru, kepada siswa, dan kepada panitia yang lain. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.